Saksi seorang sopir ambulans kebingungan saat akan memakamkan jenazah ODGJ lantaran orang yang menunjukkan arah ke pemakaman ternyata juga pasien orang dengan gangguan jiwa. Sementara di Jember, seorang pemuda dihakimi warga karena diduga akan mencuri motor. Namun belakangan polisi menyebut sang pemuda adalah orang dengan gangguan jiwa. Aksi vlog seorang sopir ambulans di Makassar ini awalnya biasa-biasa saja. Namun berubah menjadi tegang ketika memperlihatkan jenazah yang dibungkus hingga berakhir dengan tawa. Nyasar. Di mana sang sopir mencoba berdialog dengan orang yang ikut mengantarkan jenazah, yang ternyata keduanya adalah pasien orang dalam gangguan jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi. Di sini sopir mengaku bingung hingga kesasar akan membawa kemana jenazah untuk dimakamkan. Kejadian Rabu pagi 11 Juni lalu ini pun viral di media sosial. Jiwa ini, aduh, pusing saya ini. Alhasil pihak rumah sakit membantah aksi vlog si sopir. Pihak rumah sakit menyebut saat itu ada pihak rumah sakit yang mendampingi. Namun saat pendamping tengah membeli material bahan persiapan pemakaman, sang sopir ambulans berulah membuat konten dengan ponsel pribadinya. Usai kejadian, sang sopir ambulans pun disangsi, tidak diperkenankan kembali bertugas di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi. Jadi dia menunggu di situ, jadi bukan dia kesasar. Saya mengatakan tunggu saya di sana, nanti sama-sama kita ke pekuburan karena pekuburannya dia tidak tahu. Nah, pada saat dia menunggu dia menggunakan itu kesempatan untuk membuat ya konten, apakah ini kontennya untuk dikomersilkan atau di apa itu kami tidak tahu. Video amatir merekam momen serang pemuda asal Jember yang diduga mencuri motor diamuk warga di Pasar Mimbaan Situbondo, Jawa Timur Kamis sore. Meski berkali-kali berteriak minta tolong bahwa ia tidak mencuri, warga tak berhenti hingga akhirnya polisi datang untuk melakukan evakuasi. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan sang pemuda memang tidak mencuri. Sang pemuda itu diketahui adalah orang dengan gangguan jiwa. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan kasus ini bisa menjadi contoh. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Jakarta, seorang pria nekat mencuri satu bal plastik seberat 30 kg. Ironinya, aksi pencurian bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah kedua kalinya. Pencurian satu bal plastik kiloan seberat 30 kg terjadi di toko plastik di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku melancarkan aksi dengan santai di depan penjual es teh yang berada tepat di depan toko. Ditemui pada Jumat siang, korban menyebut pencurian terjadi pada Minggu malam. Aksi pencurian bukan yang pertama kali. Pemilik toko pun harus merugi hingga lebih dari 1 juta rupiah. Dari Jakarta kita bergeser ke Riau. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di kota Pekanbaru, Riau. Tabrakan terjadi diduga akibat adanya pelecehan seksual terhadap penumpang taksi online. Yang kita lihat ini adalah detik-detik taksi online mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau pada Kamis malam. Kecelakaan beruntun menarik perhatian warga lantaran seorang penumpang perempuan yang duduk di kursi depan mobil tiba-tiba keluar dan berteriak telah diperlakukan tidak senonoh oleh salah satu penumpang dari bangku belakang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru, Ibda Fajri, mengatakan pada Jumat siang, penyebab kecelakaan diduga ada pelecehan seksual di salah satu kendaraan. Untuk menyelidiki kasus ini, Satlantas Polresta Pekanbaru telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara motor mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Sementara di Palangkaraya, seekor ular jenis piton tiba-tiba muncul hingga meresahkan warga sekitar. Ular piton sepanjang 4 meter ini menggegerkan warga saat muncul di toko mebel Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam. Ular telah memangsa seekor kucing. Tugas damkar Kota Palangkaraya diterjunkan ke lokasi dan sempat kesulitan mengevakuasi karena ular ingin kabur melalui lubang pada kayu. Kehadiran ular diketahui pemilik toko saat dirinya ingin mengambil lem untuk bekerja. Tidak disangka ular muncul di antara tumpukan kayu. Usai berhasil dievakuasi, ular selanjutnya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga.